Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dalam menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara yang baru pertama kali mendengar video tentang firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih saudara sudah mampir di channel saya ini. Dan saya berharap kalau saudara diberkati, saudara bisa mensubscribe channel ini sehingga setiap kali ada tayangan video yang baru atau firman Tuhan yang baru yang saya sampaikan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Juga terima kasih pada saudara yang sudah mensubscribe dan memberikan dukungan untuk channel ini. Saya percaya jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Apalagi saudara membagikan kepada yang lain, sehingga yang lain pun diberkati Tuhan. Ya, saya percaya pelayanan bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, dan kita bisa melaksanakan amanat agung, yaitu menyebarkan Injil Kerajaan Surga. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan cara kita mengajar, saudara, salah satunya adalah seperti saya ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya gali, saya pelajari, ya, apa yang firman Tuhan katakan, dan saya berusaha sampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga yang mendengarkan bisa memahami. Dan bagi saudara yang membagikan, itu juga turut ambil bagian, apalagi di tengah kemajuan teknologi saat ini, dan juga saat ini pandemi di mana-mana, ya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan melalui media YouTube atau media yang lain. Baik saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul jangan pakai otak. Ini kata yang sarkastis, ya, sangat kasar, ya, sarkastis. Jangan pakai otak. Ya, bahasa halusnya tidak boleh mikir. Nah itu pakai tanda tanya dan tanda seru. Ya. Jadi jangan suruh pikir, wah saya ngajarin jangan pakai otak. Ya. Jangan pakai otak, tanda tanya, tanda seru. Ya. Apakah benar demikian saudara sekalian? Tuhan itu memberikan kita otak, ya, yang punya kemampuan untuk berpikir. Ya, kalau Tuhan memberikan pasti ada maksud baik, ya, otak untuk berpikir, fungsinya untuk itu. Dan Tuhan juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi bukan hanya segenap jiwa, segenap kekuatan, ya, tetapi juga segenap akal budimu. Nah, akal budi itu, saudara, dari kata Yunani, dianoia, ya, agak susah ya, dianoia. Ya. Dianoia itu artinya mind atau intelek. Ya, dianoia. Nah, dianoia ini dari dua kata, yaitu dia, ya, dia ini preposition, artinya melalui, through melalui, via, ya, through, dia. Kemudian nous. Nah, nous ini pikiran, mind. Ya. Sehingga dianoia artinya melalui pikiran. Nah, kita mengasihi Allah melalui pikiran kita, ya, melalui intelektual kita atau melalui kemampuan kita berpikir. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau dikatakan jangan pakai otak, karena ada cerita, ya, saya mendengar ada seorang dinasihati sama gembalanya karena si aktivis ini bertanya, ya, tentang suatu topik yang dia tidak paham, ya, yaitu tentang pemberian persembahan. Yang dia bilang, apa seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Nah, si gembala sidang dengan enteng menjawab, udah, nggak usah mikir, taat buta aja, lakukan saja firman Tuhan, nggak pernah salah. Ya, apakah benar demikian? Jangan pakai otak, udah lakukan saja. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, karena kalau ada statement mengatakan jika beriman kamu tidak boleh mikir atau jangan pakai otak kalau beriman, ini kalau salah dipahami ini berbahaya saudara sekalian. Karena Tuhan kasih kita otak, kemampuan itu untuk berpikir. Sehingga kalau nggak usah pakai otak, nggak usah mikir, lakukan saja. Bagaimana dengan firman Tuhan yang lain yang mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, Kolose 3 ayat 2 itu kan pikirkan, berarti kan memakai akal budi untuk memikirkan. Bahkan Tuhan meminta kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, itu di Matius 16 ayat 23, Yesus berkata kepada Petrus, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan Yesus meminta Petrus untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Artinya coba pula punya pola pikir Allah. Ya, berarti kan kita harus berpikir. Nah, kata pikirkan perkara di atas, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, itu dari kata Yunani proneo. Nah, proneo itu artinya to exercise the mind. Artinya melatih pikiran atau berpikir, to feel, to think. To feel itu merasa, to think itu berpikir, to understand, to judge. Itu kata proneo. Ya. Nah, di bagian lain juga saudara sekalian, di Filipi 4 ayat 8 itu juga ada kata begini, pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Nah, di situ kan jelas, pikirkan. Ya. Ibrani 11 ayat 19 juga dikatakan begini, karena ia berpikir, Abraham berpikir. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, ya, memang perintah ini sulit untuk diterima oleh akal sehat. Tetapi coba perhatikan, di situ dikatakan karena ia, Abraham berpikir, dia pakai otaknya kan, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Jadi Abraham menggunakan logikanya, menggunakan akal budinya untuk berpikir. Kalau Tuhan suruh mempersembahkan, ya dia persembahkan. Karena Pak Allah itu berkuasa, dia Allah Maha Kuasa, ya El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Sehingga dia yakin Allah bisa membangkitkan orang mati. Ya. Nah, di Filipi 4 ayat 8 dan Ibrani 11 ayat 19 ini, ya, kata pikirkanlah atau berpikir itu dari kata Yunani logiseste atau dari kata dasarnya logisomai. Nah, kita tahu logisomai itu logis atau logos, ya. Logis itu kan berpikir, to think. Logos dari kata menjadi kata logisomai itu artinya to conclude, menyimpulkan. Itu kan dari hasil berpikir. To reckon, menghitung. Ya, reckon juga artinya berpikir, to compute. Nah, komputer itu kan ya tahu ya, ada otaknya gitu untuk menghitung, untuk mempertimbangkan, consider, ya, to suppose, memperkirakan. Ya, jadi logisomai dan proneo yang tadi saya katakan itu sinonim saudara sekalian, ya, sinonim. Jadi logisomai itu dari kata logos. Logos itu artinya speech, ya, atau word, perkataan atau ucapan. Ya, ketika orang berucap, ketika orang berkata, kata-kata itu juga hasil pikiran. What someone said, apa yang orang katakan itu juga hasil berpikir. Seperti saya ini, saya mengatakan sesuatu atau kalimat ini juga hasil berpikir. Ya. Nah, kata logisoma itu dari kata lego, kata kerja dasarnya itu artinya to speak atau to say. Nah, saudara sekalian, coba kita buka saudara sekalian Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, perhatikan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi saya ulangi kalimat ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dari pewahyuan atau ilham Roh Kudus, dia bilang begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, ya, kalimat janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berpikir sesuatu yang besar atau sesuatu yang jauh di atas sana. Ya, justru kita harus pikirkan perkara yang di atas. Nah, yang dilarang itu saudara sekalian memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Ya, kata memikirkan lebih tinggi itu dari kata Yunani huper itu bisa menjadi hiper, ya, lebih, huper proneo. Nah, itu dari kata huper atau hyper dan proneo yang tadi saya jelaskan. Ya, artinya to be overly proud. Ya, sombong. Ya, overly proud itu sombong. To have high thoughts. To have high thoughts artinya punya pikiran yang tinggi. To esteem oneself overmuch. Menganggap diri terlalu tinggi. To be high minded. Itu juga artinya, bahasa Inggris itu artinya sombong. Ya. Jadi huper proneo, ya, itu huper tadi ya saya katakan over, ya, atau beyond. Over itu lebih, more than, melebihi. Yaitu seperti overdosis. Saudara tahu overdosis, overdose. Itu artinya melebihi dosis, melebihi takaran yang seharusnya. Obat itu kalau melebihi takaran jadi bukan menyembuhkan, jadi membahayakan, bisa meracuni karena overdosis. Ya. Orang kalau dia narkotika, ya narkotika baik mau diminum tanpa overdosis pun sebenarnya nggak boleh karena itu zat berbahaya. Nah, ketika dia overdosis itu bisa membahayakan nyawanya. Ya. Nah, dalam berpikir juga begitu. Kalau kita sombong, saudara sekalian, berpikir sombong itu berbahaya. Huper proneo. Proneo tadi saya sudah katakan, to think, berpikir, to exercise mind, berpikir atau melatih pikiran. Jadi sebenarnya yang dimaksud Rasul Paulus itu orang percaya, ya, jemaat di Roma, dan sekarang ini pesan buat saudara dan saya, kita nggak boleh sombong, saudara sekalian. Memang sombong itu dimulai dari di pikiran. Nggak boleh merasa paling tinggi, merasa bisa, merasa mampu, apapun bisa dikerjakan, merasa melebihi dari orang lain, itu sombong. Ya. Di Roma pasal 12 ayat 3, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih letterlek. Ya, itu jelas dikatakan begini. Bahasa Indonesia masa kini Roma 12 ayat 3, Allah sudah memberi anugerah kepada saya, kepada saudara juga tentunya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Ini nasihat dari orang yang mendapat anugerah. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Ya, harus rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Kristus. Jelas. Yang dikatakan di sini maksudnya adalah tidak boleh sombong. Sebab Allah menentang orang sombong. Allah menentang orang congkak. Allah merendahkan, meruntuhkan, ya, orang sombong. Itu jelas Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu kan jelas, saudara sekalian. Ya. Orang Kristen kalau sombong, itu dia menjadi musuh Allah. Ya. Jadi Rasul Paulus bukannya melarang orang untuk berpikir, tapi mengingatkan jemaat Roma untuk tidak sombong. Karena jelas, Tuhan menentang orang sombong. Kalau berpikir, ya jelas, kita diberikan otak.
otak tugas utamanya berpikir, untuk merenungkan, untuk mempertimbangkan, to judge, ya, untuk memutuskan. Kemampuan berpikir itu harus dikembangkan, saudara sekalian. Ya, harus di-exercise. Ya, tadi dikatakan proneo itu exercise mind, memperkembangkan atau melatih, ya, supaya kita punya kemampuan berpikir seperti pola pikir Allah. Ya, untuk itu kita harus apa? Belajar, karena kita ini adalah murid Kristus. Ya, Amanat Agung dengan jelas mengatakan jadikanlah semua bangsa murid. Nah, murid tugas utamanya belajar. Nah, belajar itu, saudara, itu melatih pikiran. Supaya pikiran kita, kalau sebagai murid Kristus, memiliki pikiran, perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Makanya di Filipi 2 ayat 5, saudara, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam berkomunitas, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, untuk kita bisa memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki Kristus, sehingga kita bisa memiliki attitude seperti Kristus, kita harus belajar kepada Kristus. Itu jelas, Yesus itu lebih terkenal sebagai rabi, sebagai rabi, guru, teacher. Itu mengajar, ya, memberikan pengetahuan firman supaya kita bisa mengikutinya sehingga menjadi murid, ya, menjadi seperti Kristus. Karena agenda kita satu-satunya tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus. Nah, untuk bisa menjadi seperti Kristus, kita harus jadi murid Kristus, kita harus belajar, saudara sekalian. Nah, murid Kristus, pengikut Kristus, ciri utamanya adalah seperti Kristus. Apa? Pikiran perasaan Kristus itu apa? Itu disimpulkan dalam perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 34. Dikatakan, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku, ya, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pikiran Yesus, perasaan Yesus cuma apa? Satu, melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah sebabnya Dia berusaha menyenangkan Tuhan dengan melakukan kehendak Allah. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu jelas ketaatan yang sempurna. Dan kita harus belajar supaya bisa memiliki ketaatan seperti Kristus, memiliki kesalehan seperti Kristus. Dan tidak mudah, saudara sekalian. Kita harus mau bersedia dimuridkan, ditingkatkan kualitas rohani kita, kualitas mental kita. Nah, untuk itu dimulai dari pikiran. Ada seorang yang jenius bernama Albert Einstein mengatakan begini, ini quote-nya yang cukup terkenal. Ya, saudara bisa cari nanti di Google, di search, ya, dikatakan begini, education, pendidikan is not the learning of fact. Jadi pendidikan itu bukan belajar fakta-fakta, facts. But the training of the mind to think. Tetapi training, latihan, mengelola pikiran untuk berpikir. Itu jelas, saudara sekalian. Kemudian juga dia ada kutipan yang cukup terkenal, once you stop learning, you start dying. Ketika kita berhenti belajar, kita mulai mati, ya, mengalami kematian. Nah, untuk itu, saudara sekalian, sebagai murid Kristus, kita harus terus-menerus belajar. Belajar apa? Kebenaran firman Tuhan. Saudara gali, saudara belajar di dalam saat teduh maupun dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan eksegese, artinya dia gali apa yang dikatakan, apa yang dimaksud firman Tuhan, kemudian disampaikan. Bukannya eisegese, artinya pikiran dia kemudian dicocokin sama firman Tuhan, dicari ayat-ayat yang cocok. Bukan begitu. Tetapi yang benar adalah apa yang firman Tuhan katakan, kemudian disampaikan. Ya, tentunya sesuai dengan konteks ayat itu ada, saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, jelas kita harus menggunakan pikiran kita. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena dengan pembaharuan pikiran, kalau saudara baca di ayat sebelumnya itu terkenal, Roma 12 ayat 1 dan 2, itu terkenal dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu dari bahasa Yunaninya nous, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, jelas apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kalau kita nggak mau jadi serupa dengan dunia, kita mau tidak mau harus memperbaharui budi kita, yaitu dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi nous ini, mindset ini harus diperbaharui dengan firman Tuhan. Nah, sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita, segenap hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ayat satunya dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, termasuk di dalamnya organ tubuh kita, yaitu otak kita, sebagai motornya, sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Kemudian yang kudus. Ya, maka pikiran kita jangan diisi hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Dan memang tidak mudah, saudara sekalian, di tengah ya, informasi, tayangan yang begitu mudah kita dapatkan, ya, itu bisa pikiran kita kemasukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus terus-menerus menjaga pikiran kita. Dikatakan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuh kita ini, seantero hidup kita ini, sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan. Ya, kemudian dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kata sejati di situ dari kata dasarnya logisomai, artinya yang logis, yang masuk akal. Ya. Jadi jelas, saudara sekalian, kita harus menggunakan otak kita untuk berpikir, untuk mencerna firman Tuhan. Ya.
Nah, nanti kita akan sambung saudara sekalian tentang jangan pakai otak, tanda kutip, tanda tanya di bagian berikutnya. Demikian firman Tuhan, saudara sekalian, semoga saudara diberkati Tuhan. Mari kita memperbaharui pikiran kita agar kita memiliki pikiran Kristus yang hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap.